Universitas Negeri Padang berdiri sejak tahun 1954 dengan nama PTPG Batu Sangkar. Visi Universitas Negeri Padang menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional. SMK Negeri 1 Gunung Sindur berada di Jalan SMP 3 Gunung Sindur, Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. SMK Negeri 1 Gunung Sindur memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik elektronika industri, teknik komputer dan jaringan, dan multimedia. Oke, selamat siang anak-anakku. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kemarin liburan, pada pulang kampung? Apa stay di rumah? Di rumah. Ada yang bisa menceritakan saya Pak ke tempat wisata gitu? Ada nggak? Udah lupa soalnya dalam mimpi. Iya. Oh begitu. Oke, nggak apa-apa. Yang tinggalnya di rumah, artinya tinggal di daerah sini, kegiatannya selama liburan ngapain? Bobo makan. Waduh, enak bener ya? Ya. Kalau kita kan masuk setiap hari ya, kalau yang guru. Tapi kalau siswa, alhamdulillah ya. Ternyata selama liburan refreshingnya bobo makan. Benar begitu ya? Nah, nggak masalah juga. Tapi harusnya timbangannya begitu masuk ke sekolah tambah, ya. Nah, benar gak Tiara? Betul, alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Nihil ya? Alhamdulillah. Oke, ini kalau sudah kelas 12 konteksnya seperti ini. Hadirlah setiap hari karena persiapan untuk melewati proses akhir. Proses akhirnya adalah ketika kalian mempersiapkan diri untuk mengikuti serangkaian ujian. Ujiannya satu ujian sekolah, ujian praktek sekolah, yang terakhir adalah ujian kompetensi keahlian atau UKK. Kalau bahasa kalian UKOM atau uji kom. Ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang, datang tiap hari, kondisi tubuhnya dijaga, kesehatannya dijaga, makannya dijaga. Setiap hari disuruh bawa bekal kan? Bukan hanya wadahnya yang disuruh, tapi bekalnya dibawa. Ya, jangan bawa wadahnya aja, nanti giliran mau makan bingung, nggak ada yang dimakan, angin doang isinya. Ya, bener ya? Betul. Oke, itu. Ketua kelas Habib, tolong dipimpin doanya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Habib atas doanya. Anak-anakku, ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang load balance di awal, ya. Load balance di awal, ada nggak yang paham apa itu load balance? Ya, kita materinya masih load balance, yaitu mengevaluasi permasalahan load balance. Ya, kalau kemarin load balance ada beberapa jenis, ya, dan ada beberapa metode. Ya, kalau di awal ada metode PCC, ada metode ICMP, ya.
Kemudian ada jenis load balance. Nah, itu tadi ada yang disebut dengan rasio, ada yang disebut dengan internet sharing, ya. Ini jenis-jenisnya, ya. Load balance sendiri ada dibagi menjadi 3, ya, 3 metode. Yang pertama ada metode hardware, ya, ada metode hardware, software, ya. Kemudian ada yang disebut dengan software, kemudian ada yang disebut perpaduan antara hardware dan software, ya. Jadi penggabungan. Ini metodenya. Buat apa sih load balance? Buat apa? Ada yang bisa jawab buat apa load balance? Kenapa kita perlu load balance? Sering terjadi di perusahaan, bahkan di tingkat sekolah, bahkan di sekelas RT RW net pun, ya, banyak mempunyai atau memiliki permasalahan-permasalahan terhadap koneksi internet, ya. Contoh yang internetnya lambat, koneksinya lambat, ya. Terus yang dia seringnya, kalau kalian muter-muter apa namanya, buffering, ya, buffering itu berarti trafficnya lagi penuh, ya, trafficnya lagi penuh. Nah, ini yang disebabkan oleh tidak tidak optimalnya koneksi jaringan yang kita punya atau yang ada di sebuah perusahaan atau sebuah sekolah atau setingkat RT RW net, ya. Mengatasinya seperti apa? Nah, ini kita perlu yang namanya satu load balance. Load balance itu nanti bisa yang di load balance servernya, bisa yang di load balance trafficnya, ya, atau jaringannya, bisa, ya. Kita tinggal pilih mau ICMP atau mau pakai yang PCC, ya. Ini tentang load balance, ya. Makanya ini materi kita. Kemudian tujuannya banyak, ya. Ada mengetahui macam permasalahan load balance. Ini tujuannya menentukan pemeriksaan load balance, ya. Kemudian mendeteksi letak permasalahan load balance, ya. Ini adalah tujuan ketika kita melakukan atau pembelajaran hari ini. Kalian harus bisa menentukan macam-macam permasalahan dari load balance tersebut, ya. Paham, ya? Nah, ini tujuannya. Nah, kalau untuk prakteknya, nah, ini kan praktek. Kalian itu biasanya tidak akan paham secara teori kalau tidak disuguhkan dengan praktek. Ya, nanti pada prakteknya kita akan coba membuat konfigurasi load balance. PCCC itu seperti apa? ICMP itu seperti apa? Nanti kita akan praktekkan, ya. Nih, kemudian menguji hasil. Kalau sudah dikonfigur, ya, kalau sudah dikonfigur, biasanya kita harus uji. Ujinya seperti apa? Nanti kita lihat seimbang nggak, optimal nggak hasil load balance yang kita konfigur. Kalau optimal, pembuktiannya seperti apa? Ya, ketika dikasih contoh ISP1 bandwidthnya 512, terus ISP2 bandwidthnya 2 mega. Bukan dengan menggunakan load balance kita satukan itu menjadi nambah bandwidthnya, bukan, ya. Tapi bagaimana dua ini digabungkan
ini jauh lebih optimal hasilnya. Artinya kita bisa buat ketika ISP yang sebagai primerinya down, ini bisa di backup dengan yang secondary, ya. Ketika yang secondary-nya down, kita bisa backup dengan yang primary. Konteksnya seperti itu, ya. Konsepnya seperti itu. Jadi harus bisa kita pastikan bahwa optimalisasi sebuah koneksi internet itu dengan menggunakan load balance. Trafficnya kita load balance supaya kebagian semua sama rata, ya. Tapi kan kadang-kadang di pemikiran kita bisa jahil, ya. Saya mau download di saya semua, yang lain saya nggak pedulin. Bisa nggak? Bisa, ya. Apalagi ada yang otaknya sudah di atas rata-rata, dia hacker semua, ya. Dia buat supaya downloadnya itu di dia sendiri bisa. Gampangnya ada yang menggunakan Kali Linux kalau jago, ya. Ada juga yang menggunakan kepintaran dalam hal programming, ada. Jadi mengantisipasi supaya tidak terjadi kayak gitu, kita buat load balance supaya semuanya seimbang, ya. Kalau kemarin kita belajar load balance, ya, untuk menyeimbangkan beban atau muatan pada infrastruktur teknologi informasi sebuah perusahaan atau instansi. Kalau kemarin, ya. Kalau sekarang kita mencari titik permasalahannya apa sih, yang kalau tidak pakai load balance itu hasilnya seperti apa? Ini materinya kita sekarang. Jadi kita mengevaluasi konsep load balance. Nah, kalau definisinya kamu sudah bisa cari di internet lah. Nah, kalau saya di sini suatu jaringan komputer menggunakan metode dan pendistribusian beban pada 2 atau lebih koneksi jaringan internet, ya, secara seimbang ini. Oke? Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana mengatasi tingginya load request user, ya, kepada server, ya, dan perlunya dibuat proxy server? Ini pertanyaan yang sering dimunculkan ketika kita membuat jaringan dengan 2 atau lebih koneksi internet, ya, 2 atau lebih koneksi internet, ya. Ini yang sering terjadi. Makanya kenapa sih, Pak, load balance itu perlu dilakukan di sebuah jaringan yang banyak server? Pertanyaan itu sering terucap. Kenapa perlu? Satu, ketika kita merequest aplikasi ke dalam server, load balance yang pertama menerima request tersebut. Ketika load balance menyampaikan ke server, ya, ketika load balance menyampaikan ke server, dia akan mengecek server mana yang requestnya lagi rendah. Ketika requestnya tinggi, dia akan mengalihkan ke yang requestnya rendah atau yang servernya tidak sibuk, ya. Ketika servernya sibuk, kita alihkan ke server yang tidak sibuk. Inilah konsep dari load balance, ya. Nah, ini ya, topologinya seperti itu, yang sederhana. Ini topologi yang sederhana. Bentuknya seperti garis, tapi maksudnya adalah 2 ISP menggunakan IP yang berbeda. Mungkin seperti garis, ya. Nah, mikrotik, kalau kita punya mikrotik, ya. Ini mikrotik, ya, router mikrotik, berarti dua port dari sini, ya,
difungsikan untuk koneksi internet. Hanya satu yang dikeluarkan sebagai output, ya. Bukan ini dua koneksi internet ini masuk ke sini, Ether 1 dan Ether 2, ya, Ether 1 dan Ether 2. Outputnya cukup satu kita masukkan, keluarkan, ya, tidak perlu harus dua. Walaupun kalau kita pakai RB 1100 ISP kita masuk di Ether 1, outputnya bisa di Ether 8, ISP 2 dimasukin di Ether 2, outputnya bisa kita buat di Ether 13 kalau RB 1100. Kalau ini yang 951 kita pakai satu aja cukup, tergantung bagaimana kita mengkonfigurasinya, ya. Ini itu, ya. Oke. Mungkin di sini saya munculkan sebuah video, tapi suaranya tidak ada, ya. Oke, ini mah kita lewatkan aja yang ini. Nah, ini saya sudah tampilkan dari video, ditarik kesimpulan. Ya, ini tadi di awal penjelasannya ada 3, ya. Load balance itu dibagi 3, software, hardware, konfigurasi, dan virus atau hacker, ya. Ini yang bisa kita cari permasalahannya, ya, permasalahannya. Oke. Kita sekarang mengakses sebuah lembar peserta didik, lembar kerja peserta didik, ya. Kalau kemarin kita sudah berikan kelompok, ya. Siap. Oke. Jangan lupa diakses dulu LKPD-nya, ya. Akses dulu LKPD-nya. Aksesnya di ini. Pakai QR code, ya. Aksesnya pakai QR code, ya. Silakan diakses. Sebelumnya silakan bergabung dengan kelompoknya, ya. Bergabung dengan kelompoknya, ya. Silakan. Itu, ya. Hah? Iya, di scan. Kelompoknya, ya. Bergabung dengan kelompoknya, ya. Silakan. Itu, ya. Hah? Iya, di scan. Harusnya sama siapa? Ya. Oke, udah diakses. Kamu ke belakang aja itu. Ya, nggak apa-apa.
Oke, dimulai diskusinya, dimulai. Apa? Ya. Kalau bisa. Ada yang nggak jelas pertanyaannya? Ada yang tidak jelas pertanyaannya di LKPD? Ini kita di sini aja ya, ada di ini udah ada nih materi tadi yang dari kode gimana? Kalau nggak ngerti nanya ya, kalau nggak ngerti nanya. Ya. Gila, kamu keren banget sih. Nggak ada. Harusnya di ini ya? Pilihannya ya? Iya ini terus speaker speaker ini Mana? kalau speaker ini Iya, ya harusnya ini udah ngomong headphones kan? malam suaranya Oke. Sambil dilihat, coba ini pembelajaran ini permasalahan. Ya, sambil dilihat, sambil diskusi, sambil dilihat. Ya.
Gimana Tasya? Sudah siap ya? Sudah siap. Ya. Kenapa? Sebenarnya apa? Ada yang nggak paham nggak? Ada yang nggak paham? Kelompoknya Bobby? Paham? Paham. Tegar? Paham? Ida, kenapa? Hah? Nggak apa-apa? Kok kayaknya sedang merenung? Gelisah kenapa, Ida? Belum makan siang? Belum, Pak. Aduh, nanti kita makan siang ah. Ini rindu redam. Rindu redam itu kayak membara kangennya. Bapak boleh kamar mandi nggak? Boleh. Silakan yang mau kamar mandi. Ada yang mengikuti jejaknya, kalau kata orang Jawa Barat, ke air. Hah? Rindi Himalaya. Kelompok paling banyak. Emang banyak, paling banyak itu. Iya kan? Oh, Biar makin kompak, Pak. Oke, harus begitu. Harus paling kompak. Kayaknya kelompok ini udah kompak, rame. Ya. Iya dong, Pak. Kalau rame jadi semangat, Pak. Ya kan memang harus rame kan? Iya, Pak. Biar Pada semangat, Pak. Soalnya ada saya. Oh gitu. Ini lenje. Nah, Lenje. apakah dengan adanya Tiara yang lainnya semangat? Iya. Iya. Tidak juga. Iya, iya. Enggak, Be. Betul, betul. Penghibur suasana, Pak. Iya. Oh.
Kenapa, Sofi? Sofi nggak kedengeran celutukannya. Lagi kenapa dia? Lagi enggak mood. Lagi nggak mood? Enggak moodnya, Bi. Nggak muntah maksudnya. Habis. Kenapa?
I like history and constitutional law and sort of similar classes in high school. And so when I got here, I rather gravitated toward that which was familiar. I figured if I liked and Udah selesai semua? Udah. Udah bener? Udah ketemu? Sudah selesai dicerna, diamati, dicek kira-kira, didiskusikan apa sih yang harus kita jadikan sebagai jawaban atas diskusi yang kalian lakukan. Oke, untuk itu kita akan presentasikan setiap kelompok, ditunjuk perwakilannya satu-satu, ya. Satu aja, nggak usah semua maju, ya. Satu aja, tidak perlu semuanya ikutan maju, cukup satu mempresentasikan hasil dari diskusi. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan atau tanggapan dari teman kelompok yang lain, ya harus bisa juga menjawab. Oke? Paham semua ya? Paham. Baik. Yang untuk kelompok satu siapa yang duluan? Kelompok saya, Pak. Kelompok satu? Siapa? Kelompok saya, Pak. Aku. Saya kelompok ceweknya, Pak. Kamu salah. Ya. Kelompok. Ya. Oke. Untuk yang kelompok satu silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, saya dipresentasikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Agar visi klien dapat melakukan koneksi ke internet, kita juga harus merubah IP privat klien ke IP publik yang ada di interface publik, yaitu jawabannya IP firewall NAT. Untuk komennya bisa ditambahkan action Mas Suret, C-nya SN CNAT, out interface-nya enter 1. Bisa ditambahkan lagi action Mas Suret, SR CNAT, out interface-nya enter 2. Artinya Mas Suret berfungsi untuk menyamarkan IP privat menjadi IP publik pada jalur koneksi internet. Itu jawaban dari nomor 1. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cuma satu. Berarti cuma satu yang dikerjain ya? Karena ada 5 pertanyaannya. Benar ya? Apa cuma satu yang dikerjakan? Satu apa semua? Semua. Kelompok 1 saya tanya dulu, apakah cuma satu yang dikerjain apa semuanya? Semua. Ya, presentasiin semua berarti. Nggak apa-apa, ya harus detail, semuanya harus disampaikan. Ya. Bukan astagfirullahaladzim. Bukan berarti kita presentasiin hanya nomor 1, enggak. Tapi dipresentasiin semua, kira-kira pemahamanmu seperti apa. Kayak gitu. Oke, dilanjut Neng. Yang nomor 2,
media digunakan sebagai media penyimpanan chain saat storage harus diformat dulu. Yang keempat, fitur yang disebut sebagai deskripsi. Dengan deskripsi kita bisa mengelompokkan trafik koneksi yang melalui atau keluar masuk router menjadi beberapa kelompok. Yang kelima, untuk membuat daftar IP yang masih dalam satu network router dan memasang apa itu? Hah? Memasang IP mangle. Ya. Ya, IP mangle. Komennya apa? Komennya apa? Ya. Komennya apa? IP mangle. IP mangle, terus perintahnya? Adres, masukin IP 192.168.0/30. Ya. Oke. Satu pertanyaan buat kelompok 1. Satu pertanyaan buat kelompok 1. Kalau kita untuk mengetahui apakah hasil dari konfigurasi pada load balance itu benar apa tidaknya, tools yang digunakan yang paling umum apa? Ping. Hah? Ping. Ping. Fungsinya buat? Karena ping itu salah satu tools yang sering digunakan. Ya memang benar sering digunakan. Ping itu buat apa? Buat ngetes koneksi. Ya, buat tes koneksi. Oke. Ada dari kelompok lain yang mau memberikan tanggapan atau sanggahan atau apa? Saran atau apa? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Karena tidak ada, tutup Elena. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Elena. Walaupun grogi bener ya, grogi bener. Maksudnya apa yang kalian tulis di situ? Aduh, apa yang kalian tulis di situ ya itu yang kalian sampaikan. Tapi dalam bentuk pemahaman kalian seperti apa? Ya. Mungkin yang nulis kalau di kelompok 1 mungkin yang nulis Rosa, tapi yang baca presentasinya Elena. Jadi tulisannya atau bahasanya mungkin tidak dipahami atau apa kayak gitu ya. Harus ada perbaikan di kelompok 2 atau presentasi yang kedua gitu loh. Ya, harus ada perbaikan. Jangan grogi. Groginya di kelompok 1 karena pembuka dan awalan. Nah, ya udahlah. Kita maklumi. Ya, saya aja yang terbiasa menampilkan gaya saya atau cara ngajar saya juga ketika harus berhadapan dengan kalian grogi pasti di awal. Ya. Paham ya? Oke. Ya, terima kasih Elena. Sekarang kita teruskan untuk kelompok 2 siapa? Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Nabi Kasibra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Load balancing memiliki fitur yang bisa menggunakan kelompok traffic koneksi yang melalui atau keluar masuk router menjadi beberapa kelompok, yaitu SRC address,
DST address, SRC port, dan DST port. Kemudian router akan mengingat-ingat jalur gateway yang dilewati di awal trafik koneksi, sehingga pada paket-paket selanjutnya yang masih berkaitan dengan koneksi awalnya akan dilewatkan pada jalur gateway yang sama juga. Kemudian kelebihan dari PCC ini adalah menjawab banyak keluhan yang sering putus koneksi pada teknik load balancing lainnya sebelum adanya PCC karena perpindahan gateway. Untuk di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya. Oke, silakan. Ketika kita menggunakan web proxy pada router, Ya. maka traffic yang perlu kita load balancing ada 2 jenis. Bisa disebutkan? Oh, siap. Untuk pertanyaan tadi, jawabannya adalah traffic dari klien menuju internet atau bisa disebut non HTTP. Kemudian yang kedua adalah traffic dari web proxy menuju internet atau HTTP. Ada lagi yang jadi yang ditanya adalah traffic. Traffic itu non HTTP dan benar HTTP. Maksudnya apa non HTTP? Paham nggak non HTTP? Apa? Coba siapa yang tahu non HTTP? Biasanya kalau kalian pemahamannya HTTP itu buat apa? Buat apa HTTP? Siapa yang bisa jawab? HTTP, Hypertext Terminal Protocol. Iya benar ya? Hyper, kalau nggak salah seperti itu. Ya. Hyper. Buat apa? Buat site, buat biasanya kan bro, kalau kita buka Google Chrome, awalannya tulisannya HTTP kan? Nah, tuh. Jadi HTTP. Kalau disebut non HTTP, contohnya apa non HTTP? Ya, URL yang non HTTP apa? Biasanya depannya itu udah nggak HTTP langsung. Ya. Ada HTTP, ada HTTPS. HTTPS apa bedanya dengan HTTP? HTTPS berarti HTTPS itu kan secure. Itu kalau bisa dibilang SSH-nya di situ, security-nya di situ, ada S-nya. Tapi bukan berarti kepanjangannya security ya. Dia paling secure. Kadang-kadang kita ketika buka HTTPS tidak bisa kalau belum satu Chrome-nya belum diupdate ya. Pernah kan punya default Google Chrome nggak bisa ngapa-ngapain padahal sudah masuk ke browser Google ya. Kenapa? Semua itu butuh update. Jadi load balance juga berfungsi di sana ya. Load balance berfungsi di sana. Jadi tidak ujuk-ujuk, wah kita ketik site yang kita mau langsung kebuka, enggak juga. Ada secure-nya, ya, security-nya. Kalau bahasa tekniknya ada apa namanya? Yang dikompres itu, dikompres dibuat dalam bentuk hexabiner. Kalau di bahasa pemrograman, ya itu jadi security dia. Ya, jangan bilang terlalu tinggi omongannya Pak Jaman. Memang begitu kalau di teknik, ya. Jadi harus paham apa sih yang kita pelajari ini kan kayak gitu. HTTP kenapa harus diangkut di semua pembelajaran teknik komputer jaringan, mau ASJ, mau AIJ, mau TLJ, mau TEK1. Pasti ujung-ujungnya nanti under web, berarti mainnya HTTP ya. Tuh, ada lagi yang mau bertanya ke kelompok 2? Ada lagi? Nah, sudah? Oke. Kalau sudah silakan ditutup. Baik, terima kasih Pak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ah. Oke, tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, ya. Selanjutnya kelompok 3 siapa? Oke, silakan Tasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal yang ada di dari hasil diskusi kelompok tadi. Pertanyaan pertama, agar visi klien dapat melakukan koneksi ke internet, kita juga harus memiliki sifat klien yang ada. Pertanyaan pertama, agar visi klien dapat melakukan koneksi ke internet, kita juga harus merubah IP internet klien ke IP publik yang ada di interface publik kita, yaitu melalui firewall. Ada juga di action yang kita bisa masukkan password dan chain bisa kita masukkan SRC. Nah, untuk auto interface bisa kita masukkan kata satu dan bisa ditambahkan juga. Ada yang kedua, ada ADD action bisa dimasukkan password. Masquerade. SRC. Nah, untuk auto interface-nya kata 2. Password berfungsi untuk menyamarkan IP privat menjadi IP publik pada jalur koneksi internet. Untuk pertanyaan kedua, dilihat dari berdasarkan gambar di samping, untuk koneksi klien kita menggunakan koneksi wireless pada WLAN 2 dengan range IP klien 10.10.10.2 sampai dengan 10.10.10.254 dengan netmask 255.255.255.0, di mana IP 10.10.10.1 yang dipasangkan pada WLAN 2 berfungsi sebagai gateway atau jembatan dan juga DNS server dari klien ketika akan akses internet. Untuk pertanyaan ketiga, saat mengaktifkan web proxy dan set change on disk sama dengan yes untuk menggunakan media storage seperti USB digunakan sebagai media penyimpanan cache, maka storage harus diformat dahulu dengan perintah /store disk format strip drive USB 1, lalu /store add disk sama dengan USB 1, name change USB, type sama dengan web proxy active change USB /IP proxy set change on disk sama dengan yes untuk enable yes, dan max check site 200 KB atau KB untuk portnya 8080. Untuk IP firewall net add chain sama dengan kita masukkan perintah DST net protokol, lalu masukkan TCP DST port sama dengan 80. Untuk interface-nya masukkan WLAN 2, action-nya kita masukkan redirect to ports 8080. Ya. Oke. Itu untuk kelompok 3. Kira-kira yang mau menanggapi kelompok 3 siapa? Oh, silakan. Kelompok 2 mau bertanya katanya. Coba dong dijelasin beberapa pertimbangan agar load balance itu dapat berjalan. Jadi pertimbangan load balance menggunakan teknik presisi ini akan berjalan efektif dan mendapati seimbang jika semakin banyak koneksi dari klien yang terjadi. Gue lagi PPL ya. Yang kedua, gunakan ISP yang memiliki bandwidth fix bukan share untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.
Apa katanya? Tadi pertanyaannya apa? Beberapa pertimbangan agar load balance PCC dapat berjalan secara optimal. Oke. Load balance PCC secara optimal. Kamu tadi jawabnya apa? Menggunakan teknik presisi ini akan berjalan efektif dan mendekati seimbang jika semakin banyak koneksi dari klien yang Ya, kalau nggak salah kemarin pada saat diskusi pertama kita itu sudah dibahas. Artinya ada dua metode yang kita bahas kemarin di situ, yaitu ICC dan ICMP. Mana yang jauh yang lebih optimal? Mana yang jauh lebih mungkin sederhana, sangat-sangat sederhana itu ketika kita menggunakan PCC. Ya, tapi dia juga paling optimal, sederhana dan optimal. Makanya orang banyak menggunakan PCC dengan cara, karena di PCC itu dia menggunakan presisi kalau nggak salah ya, presisi. Jadi metode itu paling sering digunakan di sebuah perusahaan yang menggunakan beberapa ISP. Ya, oke. Ada lagi pertanyaannya dari kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 2 sudah, kelompok 4? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada lagi dari kelompok 3? sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, silakan ditutup. Mungkin sekian dari hasil jawaban diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Kelompok selanjutnya. Kelompok 4. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Risa dari kelompok 4. Jadi Dipegang aja. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang load balance. Dari hasil diskusi kami, pada mikrotik adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua jalur koneksi atau lebih secara seimbang agar trafik lebih dapat berjalan optimal, maksimal throughput, memperkecil waktu respon, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Pada load balance kali ini, kita akan menggunakan fitur yang disebut PCC, per connection clarification. Dengan PCC kita bisa mengelompokkan trafik koneksi yang melalui atau keluar masuk router menjadi beberapa kelompok. Seperti yang tadi teman saya Habib sebutkan dari kelompok 2, kelompoknya dimulai dari search address, DST address, search port, atau DST port. Load balance menggunakan teknik PCC agar berjalan efektif dan mendekati seimbang jika semakin banyak koneksi dari klien yang terjadi. Gunakan ISP yang memiliki bandwidth FEX untuk share untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Load balance yang menggunakan PCC tidak selamanya dan sepenuhnya suatu solusi yang pasti berhasil baik di semua jenis network karena proses penyeimbangan dari trafik berdasarkan logika probabilitas. Nah, di sini kelompok kami juga sudah berdiskusi tentang soal yang diberikan. Untuk nomor 1, soalnya itu bagaimana PC klien dapat melakukan koneksi ke internet. Kita juga harus merubah IP privat klien ke IP publik yang ada di interface publik kita, yaitu di sini jawaban kami dengan cara mengetik perintah IP firewall NAT add action mesquite change kernel out interface ether 1 add action mesquite can kernel out interface ether 2. Mesquite berfungsi untuk menyamarkan IP privat menjadi IP publik pada jalur koneksi internet. Untuk nomor 2, di sini jawaban kami gateway atau berfungsi sebagai gateway atau jembatan juga DNS server dari klien ketika akan mengakses internet. Untuk jawaban nomor 3, biasanya digunakan sebagai media penyimpanan cache, max storage harus diformat dahulu.
Formatnya storage, disk, format, strip, drive, USB 1. Storage, add disk, USB 1, name change, USB, type, web proxy, active chat USB. IP proxy set chess on disk yes, enable yes, make chassis 200.000 KIB port 8080 AP firewall NAT add chain DST NAT protokol TCP DST port 80 in interface WLAN 2 action ready cat to port 8080. Untuk soal nomor 4, jawaban kami Langsung baca aja. fitur yang disebut dengan PCC interconnection clarification. Dengan PCC kita dapat mengelompokkan trafik koneksi yang melalui atau keluar masuk router menjadi beberapa kelompok seperti yang sudah saya sebutkan tadi, set address, DST address, set port atau DST port. Dengan itu router akan mengingat jalur gateway yang dilewati di awal trafik koneksi, sehingga pada paket-paket selanjutnya yang masih berkaitan dengan koneksi awalnya akan dilewati pada jalur gateway yang sama juga. Lalu ada juga kelebihan dari PCC yang banyak menjawab keluhan sering putusnya jaringan koneksi. Pada teknik load balance lainnya sebelum adanya PCC karena perpindahan gateway. Terus jawaban terakhir, pertama kali pada load balance Mikrotik seri RB 1100 yaitu IP firewall address list ADD address 192.168.101.0/30 list lokal ADD address 192.168.102.0/30 list lokal ADD address 10.10.10.0/24 list lokal IP firewall manual ADD action a cap chain property DST address list lokal in interface WLAN 2. Komennya traffic lokal ADD action a cap can output DST address list lokal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Sudah apa-apaan ditanya? Tuh, Tiara. Enggak. Siapa? Getsa. Rosa. Enggak ada yang bertanya. Sudah detail ya? Sudah detail. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan Ida. Baik, terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi tadi kita sudah mengakses LKPD, sudah presentasi, sudah diskusi, sudah presentasi. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapat dari hasil diskusi hari ini? Saya, Pak. Oh ya, Rosa dari kelompok 1 ya. Silakan Rosa. Simpulan dari diskusi kita hari ini yaitu teknik ini berfungsi untuk mendistribusikan beban trafik pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tangkap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Jadi selama ini banyak yang beranggapan salah bahwa dengan menggunakan load balance 2 jalur koneksi, maka besar bandwidth yang akan didapatkan menjadi 2 kali lipat dari bandwidth. Sebelum menggunakan load balance, akumulasi dari kedua bandwidth tersebut, hal ini perlu diperjelas bahwa load balance tidak akan menambah besar bandwidth yang diperoleh, tetapi hanya bertugas untuk membagi trafik dari kedua bandwidth tersebut agar dapat terpakai secara seimbang.
Mungkin itu saja. Oke, ya. Terima kasih untuk Rosa ya atas kesimpulannya. Jadi load balance itu tidak menambah bandwidth. Mau 10 ISP yang digabungin menjadi satu tidak akan menambah bandwidth. Bandwidthnya yang kita distribusiin harus seimbang, ya, harus seimbang. Jadi yang di ngapain sih load balance? Cuma gabungin beberapa ISP, koneksi internet, tapi enggak artinya kuotanya cuma segitu-segitu aja bandwidthnya, kan kayak gitu kan? Load balance ini hanya menstabilkan semua bentuk beban yang ada di dalam koneksi internet, termasuk server, ya, termasuk server. Jadi bukan menambah bandwidth 1.512, 1 2 mega, bukan jadi nambah 2.500, ya, bukan jadi nambah 2.500, bukan. Tapi bagaimana setiap user itu kebagian bandwidth yang sama, stabil. Ketika saya download, ketika saya upload, hasilnya sama. Ketika saya pakai, Habib pakai, Rosa pakai, Silvi pakai, harus sama, ya. Jadi ketika tidak ada yang tumpang tindih, ya, ketika tidak ada yang tumpang tindih, maka secara umum jaringan koneksi internet kita akan berjalan optimal. Itu paham ya? Paham. Baik. Untuk selanjutnya, karena ini merupakan materi kita terakhir di jam ini ya, tapi sebelumnya saya minta kalian apa namanya, belajar dalam hal ini, karena memang kita persiapan buat uji kom ke depan, ya, persiapan uji kom. Buat apa sih di kehidupan nyata itu, kamu buat apa, kan kayak gitu. Kadang-kadang kita perlu dari titik yang paling rendah biar paham apa sih yang saya butuhkan ketika saya nanti selesai dari SMK, ya. Karena kebanyakan dari kalian masuk bukan berdasarkan fashion, tapi banyak yang berdasarkan keinginan orang tua, ikut teman, ya. Cobalah memilih sesuatu itu karena saya punya mau, saya yang ingin, saya yang punya fashion, karena hobi saya, gitu loh, ya. Karena kalau itu tidak dilakukan, yang rugi kita ke depannya, ya. Yang nggak usah jauh-jauh lah, ya, kita juga manusiawi, ya, manusiawi. Milih salah, ya udah, alang kepalang, tanggung, udah masuk, ya basah sekalian, ya kan? Ya, kalau sudah basah ya mau nggak mau harus kecebur, jangan tanggung, ya. Kalau sudah basah, jadi saya berharap selalu optimis, selalu belajar, ya. Apalagi kita materinya kebanyakan nanti ke depan itu akan praktek dan praktek dan praktek, ya. Terutama yang anak kelas 12, 2 lab ini akan dikuasai anak kelas 12, tapi tidak per kelas, tidak per kelas, sudah per kelompok. Jadi ada jadwalnya. Pak, yang nggak kebagian di hari ini ngapain? Belajar di kelas, ya. Belajar di kelas. Persiapannya kita harus matang buat uji kom, pengujinya dari luar, tidak dari dalam. Walaupun saya akan standby, ya, saya akan standby ketika kamu ada yang mau bertanya, ada yang ditanya, berarti ada sosok yang harus dijadikan sebagai tempat bertanya, ya. Karena kalau sudah
sudah di hari H, kamu perang sendiri, ujian sendiri, individu, tidak lagi kelompok, tidak lagi tapi sudah berupa perorangan. Ini, jadi harus bisa ya. Siap ya? Siap. Semuanya. Oke, untuk menutup kegiatan kita sebelumnya, minggu depan, berarti Jumat depan, materi kita masih sama ya. Materi kita masih sama. Ya, belum, karena kita masih belum melakukan, baru tadi praktek sedikit ya. Karena tadi dalam diskusi saya ngelihat, saya mendengar sudah ada banyak yang memahami IP Mangle, tentang IP Firewall, ya, tentang USB, bagaimana didaftarkan di dalam IP Mangle, kan kayak gitu. Ayo, berarti ke depan kita mau praktek secara keseluruhan, ya. Nanti kita buat job sheet-nya, ya. Nanti akan saya buat job sheet-nya. Mungkin itu aja, dan saya minta Habib untuk memimpin doa yang terakhir, dipersiapkan kelasnya. Ayo, silakan Bang Habib. Baik Pak, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembahasan, Pak, dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, ini sudah penutup karena waktunya sudah sudah dipanggil dengan azan berkumandang. Ya, artinya kita harus siap-siap, ya, siap-siap menunaikan ibadah sholat asar, ya. Kecuali yang berhalangan, laki-laki nggak ada yang halangan kan? Ya, biasanya ada yang, saya lagi halangan Pak katanya, mengikuti. Hah? Bobby lagi halangan apa Bob? Ah, kirain halangannya dia BAB katanya, ya. Oke. Karena kita sudah di penghujung dan sudah dipanggil sama azan, ya, sama azan, bukan sama Allah, ya, sama azan. Ya itu makanya kan dipanggilnya sama azan. Kan kita dengar, wajib kita menjawab panggilan tersebut, ya. Karena sudah dipanggil, ya saya tutup dengan alhamdulillah ya rabbil alamin. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.